Hello Warriors, saya mengundang kalian untuk datang ke acara Warrior Worship Night di kota Manado. Tepatnya pada tanggal 23 Juni 2023 di Geraha GSKI Philadelphia, kota Manado. Kita akan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, dan dilawat oleh Roh Kudus bersama-sama. So, jangan sampai nggak datang ya. See you and God bless. Shalom saudara, kita memasuki Abam episode 681 dari ibu rumah tangga usia 37 tahun sudah menikah, 2 anak, Bogor, Jawa Barat. Pak Eras mohon bertanya, kegelisahan yang belakangan saya rasakan, saya sering melihat di media sosial banyak anak-anak, bayi, balita yang menderita sakit parah, berat Pak. Izin bertanya Pak, Tuhan mengizinkan rasa sakit terjadi kepada anak-anak, baby, apakah ujian untuk orang tuanya? Apakah rasa sakit yang dirasakan anak-anak itu sama sakitnya seperti dapat orang dewasa rasakan? Hati saya merasa galau sekali setiap melihat baby, anak-anak rasakan rasa sakit. Yang pertama, tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa penyebab. Pasti ada kausalitasnya. Itu mutlak, pasti. Penderitaan yang dialami oleh anak-anak itu pasti terkait dengan orang tua. Dan anak-anak bisa merasakan sakit. Sama seperti kita orang dewasa merasakan sakit. Kalau Anda bisa galau, itu bagus, benar. Nurani Anda bagus, ya. Ini yang bisa memicu saudara memikirkan langit baru, bumi baru, di mana tidak ada lagi penderitaan. Karenanya mari kita bersama berusaha membenahi diri agar kita layak masuk menjadi anggota keluarga kerajaan Allah di langit baru, bumi baru, dan membawa mereka, menyelamatkan mereka masuk ke tempat yang sama di mana Yesus berada. Anda bisa berdoa dan Tuhan akan memberikan Anda tempat untuk bisa memperhatikan orang-orang yang menderita. Tuhan memberkati. Dari mahasiswa usia 18 tahun. Orang tua saya sudah membaca beberapa buku yang ditulis oleh Pak Erastus. Salah satunya New Paradigm of Christian Living. Penyingkapan hidup kekristenan yang sejati. Atau paradigma baru. Kehidupan Kristen. Lalu mereka meminta saya untuk menghubungi Pak Erastus agar dapat menjalin kerjasama dengan Pak Pendeta. Tujuan orang tua saya tertarik bermitra karena orang tua saya tertarik dengan buku-buku yang Bapak tulis dan berniat menjalin kerjasama dalam pengiriman buku ke Papua untuk dibagikan kepada umat Kristiani di Papua. Lebih tepatnya di Kabupaten Kepulauan Yapen. Oke. Ini satu tawaran yang sangat menyenangkan. Kami memang membagi buku-buku ini ya kepada mereka yang mau membaca dan tidak mampu. Kami akan menghubungi Anda. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 40 tahun menikah belum punya anak. Pak Eras, kami sudah menikah 12 tahun dan saya sempat hamil tapi keguguran 3 kali. Dan yang hamil terakhir pun harus gagal dan sempat Pak Eras doakan di mana Bapak menitipkan nama Samuel kalau lahir anak laki-laki. Tapi kehendaknya yang terjadi dengan kejadian ini, suami saya jadi sering menyalahkan saya kalau keadaan kami belum ada anak karena kekurangan saya. Mungkin maksudnya saya mandul, Pak.
Mandul dengan keguguran itu beda. Dia terus mengeluh, tidak semangat dan bergairah. Buat apa kerja kalau tidak ada anak? Saya berusaha tetap tenang dan berusaha diam. Kalaupun saya ajak dia bicara, saya bicara baik-baik supaya suami saya juga tidak semakin melukai perasaan Tuhan. Melalui kata-katanya yang menyakiti perasaan saya. Saat ini saya tidak bekerja lagi, Pak. Setelah memutuskan untuk fokus pada program kehamilan ini, Pak. Tapi kadang suami juga sering mengeluh kalau keadaan keuangan kami yang tidak berprogres dengan baik menurut pandangannya. Padahal kami hidup cukup, Pak. Memang tidak berlebih tapi tidak kesusahan makan dan lainnya. Saya pribadi merasa cukup sekali. Pak Eras yang terkasih mohon dukung doa untuk suami saya supaya tidak tawar hatinya. Karena sebetulnya dia suami yang baik, sopan dan bertanggung jawab, Pak. Memang dia keras orangnya, Pak. Mungkin karena dia sangat pintar secara akademis, membuat dia menjadi pribadi yang keras, berambisi. Saya berpikir apakah boleh saya melepaskan dia untuk mencari wanita lain agar dia bisa memiliki anak dan saya rela serta siap melepaskannya, Pak. Saya mau serahkan hidup untuk Tuhan saja, Pak. Saya lelah dengan keadaan memikirkan anak, dan anak. Saya hanya bisa diam dan pasrah, Pak. Saya harus bagaimana, Pak? Apakah saya berdosa berpikiran? Apakah Tuhan tidak mengizinkan saya menjadi seorang ibu? Yang pertama, keadaan Anda gugur yang terakhir ini menjadi batu ujian. Ternyata suami Anda tidak dewasa, tetapi memberhalakan anak. Anak menjadi berhala itu bahaya. Anda tadi menyatakan rela memberikan suami Anda ke perempuan lain agar dia punya anak. Agar suamimu punya anak. Kamu memberhalakan suami. Tindakanmu ini melukai Tuhan. Ya, sikap-sikap seperti ini sikap yang tidak dewasa, mendukakan Tuhan. Kamu bisa punya anak kandung atau anak angkat yang kamu beri nama Samuel. Atau bisa punya anak dari dirimu sendiri, usiamu masih 40 tahun. Walaupun ini termasuk usia kritis, tapi masih berpotensi. Jadi masih ada harapan punya anak. Mestinya kamu bertekun dengan suami untuk punya anak. Tetapi juga lebih dari ini, kamu harus memiliki prinsip hidup bahwa tujuan hidup kita bukan anak. Bukan Tuhan untuk keluarga, tapi keluarga untuk Tuhan. Bukan Tuhan untuk anak, tapi anak untuk Tuhan. Semua juga untuk Tuhan. Nah, berhubung suamimu sekarang lagi unjuk perasaan, lagi marah, lagi kecewa, diam saja. Kamu berdoa agar Tuhan memberikan dia pencerahan, kesadaran untuk tidak marah-marah begitu. Ya, percayalah Tuhan memberi yang terbaik di dalam hidupmu. Kau bisa punya anak kandung, juga bisa punya anak angkat, jika Tuhan mengendaki, tapi jangan sembarangan mengadopsi anak. Kau masih punya kesempatan punya anak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan memberikan kamu rahim yang baru, rahim yang kuat. Tuhan tolong kekasih ini, Tuhan tolong wanita ini, ya. Amin. Ingat, jangan memberalakan anak. Saya pun juga hampir jatuh dalam keinginan saya untuk memaksa Tuhan memberikan kamu anak. Jadi sekarang pasrah saja, Tuhanlah yang harus kita muliakan. Amin. Selanjutnya dari wanita sudah menikah di Pangranbun, Kalimantan Tengah. Salam, saya mau bercerita masalah saya dan minta pendapat Pastor Eras. Saya menikah baru 1 tahun 6 bulan. Ya.
Saya mendapati suami berselingkuh. Setelah kami bicara baik-baik, akhirnya saya maafkan. Tapi 1 bulan berlalu ternyata suami kembali berselingkuh dengan wanita itu. Saya harus bagaimana, Pastor? Sekarang saya juga sedang hamil 12 minggu. Anak pertama kami. Saya takut kalau dimaafkan lagi, dia akan mengulangi lagi perselingkuhannya. Kamu memaafkan lagi. Kalau kamu tidak memaafkan, kamu ribut, itu malah celah bagi dia untuk keluar rumah, untuk marah, lalu untuk melakukan perselingkuhan. Kamu mengembalikan ini kepada Tuhan. Hamil 12 minggu ya. Sudah 12 minggu ini kira-kira berapa 3 bulan ya. Kamu akan dilindungi Tuhan, nak. Hanya Tuhan yang bisa menolong. Karena suami punya penyakit seperti ini, penyakit jiwa seperti ini. Hanya Tuhan yang bisa menolong kamu. Maafkan dia. Bertekunlah agar suamimu bertobat dan kembali kepadamu. Ya. Jangan sekali-kali marah, mengusir dia atau mau cerai. Biar Tuhan yang beracara. Andalkan Tuhan. Lawan masalah dengan kekudusan. Ya, oke. Dari pria usia 30 tahun belum menikah di Kelapa Gading. Halo, kenapa di tempat ibadah harus pakai alat musik? Dari dulu bangsa Israel sudah biasa menggunakan alat musik. Tidak pakai alat musik pun juga sebenarnya tidak apa-apa. Tetapi memakai alat musik tentu lebih baik. Ya, selain suara bisa sama, ketukannya sama, nadanya sama, tidak kacau. Ya, oke, Tuhan memberkati. Ibu rumah tangga usia 50 tahun menikah wira swasta di Bogor. Pak Era, saya dan suami sudah menikah 27 tahun. Di awal pernikahan kami suami baik, tanggung jawab dan aktif di dalam pelayanan. Tetapi setelah 11 tahun menikah suami saya jatuh dalam berbagai dosa. Selingkuh dengan beberapa wanita, sangat sombong, arogan dan meninggalkan saya dan anak-anak dari akhir tahun 2019 sampai sekarang. Dia seorang PNS dan selalu mau menceraikan saya, tapi saya tidak mau menandatanganinya. Di keluarganya dia selalu memfitnah saya dan anak-anak, sehingga keluarga dari suami juga terpengaruh, padahal mereka yang tahu kelakuan suami. Dia juga sudah tidak memberi nafkah ke saya sudah 3 tahun ini. Tapi 1 tahun terakhir ini sangat aktif di pelayanan gereja jadi singer. Loh, kok gitu? Saya selalu mendengarkan khotbah-khotbah Pak Eras dan Abam dan doa pagi. Puji Tuhan, selalu kuat menjalani kehidupan dengan anak-anak. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan? Selama ini saya hanya diam karena hati saya kuat mengatakan bahwa Tuhan akan menyelesaikannya. Oke, Tuhan akan menyelesaikannya, percaya. Ya, Ibu tidak menyebut berapa anak-anak Ibu. Tetapi betul Tuhan akan menyelesaikan masalah Anda. Percaya ya. Ikut terus dengar firman, doa, dan puasa. Tuhan memberkati. Dari wanita usia 18 tahun belum menikah. Salam Pak, saya telah melakukan hubungan badan dengan 3 pria. Aduh. Yang pertama dengan mantan saya di umur 16 tahun. Yang kedua dengan teman saya. Yang ketiga dengan pacar saya sekarang. Saya sudah jarang sekali ke gereja. Saya sudah terbiasa berkata bohong. Sejujurnya setelah melakukan hubungan seks, ada rasa bersalah di hati saya. Saya selalu pulang ke Tuhan saat hati saya sedang kacau. Setelah membaik, saya jatuh ke dalam dosa lagi.
Bagaimana cara saya agar tetap dalam Tuhan, Pak? Saya selalu berusaha berdoa tapi tidak bisa. Selalu ada pikiran kotor di hati saya. Saat ini saya masih berhubungan badan dengan pacar saya yang sekarang. Saya tidak tahu bagaimana caranya berubah. Terkait saya menolak tapi dia memaksa. Terkadang terpikir untuk putus tapi saya tidak sanggup, Pak. Dia selalu memberikan saya semangat saat saya terpuruk. Karena selama ini saya menjalani hidup dengan kemauan mama saya, bukan kemauan saya. Dan keluarga saya adalah keluarga yang okultisme kuat. Saya selalu diajak ziarah ke kuburan untuk berdoa dan memberikan bunga. Saya juga sering ketakutan dan selalu memikirkan hal-hal buruk. Tolong Pak, bagaimana agar saya tetap tinggal di dalam Tuhan? Saya tidak bisa fokus belajar jika saya seperti ini terus, padahal bulan depan saya ada ujian penting. Oke. Nak, usiamu muda, kamu sudah menuju kerusakan atau kehancuran. Kalau kamu terus begini, kamu akan hancur. Pacar kamu yang sekarang ini tidak layak, tidak pantas jadi suamimu. Satu kali dia bisa selingkuh, satu kali dia bisa hidup sebagai pria yang tidak bertanggung jawab. Kalau dia cinta kamu, dia akan menjaga kamu tidak melakukan hubungan seks, menjadikan kamu mesin kepemuasan seksnya. Ini pria yang tidak patut jadi suamimu. Kamu putuskan hubungan dengan dia, ya karena ini akan menjadi kesempatan pemicu kamu berbuat dosa. Putus hubungan dengan dia, sekolah, kuliah yang baik. Persiapkan masa depanmu. Ya, kamu rusak nak kalau terus begini. Kalau kamu tidak keberatan, kamu akan didampingi oleh seorang pembina. Tapi kalau kamu keberatan, ya enggak usah cerita ke dia. Tetapi saya akan suruh seseorang telepon kamu. Kamu enggak usah terus terang kepada dia kalau kamu malu. Tapi kamu mesti didampingi nak. Sebab kondisi kamu ini parah. Watak kamu juga parah, lingkunganmu juga buruk, ya lingkungan keluarga. Wah berat. Menurut saya, teropongan saya, kamu ada ikatan kuasa gelap. Kalau kamu ada di sekitar Jakarta, kamu bisa datang ke Mall Arta Gading lantai 5. Kamu bilang kepada pengurus bahwa saya sudah bilang kepada Pak Eras untuk didoakan dan dilepaskan. Ya, jangan lagi pacaran. Stop dulu pacaran. Stop. Jangan kenal pria dulu. Nanti kamu akan jatuh lagi. Stop berhubungan dengan pria. Stop pacaran. Sekolah, kuliah. Ikuti Om Eras dalam pemberitaan firman. Kamu akan dikonseling oleh seseorang jika kamu tidak keberatan. Ya. Jadi begitu kamu mendengar saya bicara ini, jika kamu tidak keberatan, kirimkan surat lagi kepada kami dan berkata, Om, saya bersedia dibimbing oleh seorang mentor. Ya, oke. Karena ini kamu rasanya malu ya. Kalau begitu nanti bagaimana caranya ya? Supaya kamu bisa dibimbing ya nak. Yang jelas putuskan dulu hubunganmu dengan pacar ini dan jangan berhubungan dengan pria manapun. Itu yang pertama. Ya, setelah ini kamu akan ditolong Tuhan jika kamu serius mau hidup dalam kekudusan. Dengarkan Om Eras khotbah, doa bersama Om Eras, kamu akan kuat untuk meninggalkan dosa. Ya, saya tahu betapa sulit keadaanmu karena suasana rumah tanggamu juga tidak kondusif untuk hidupmu. Apalagi masih ada unsur-unsur okultisme. Oke, Tuhan memberkati. Dari wanita balige ya, dari wanita ini di balige nih. Pak Eras, kalau suami sudah tidak cinta sama istri dan anak, gimana jalan keluarnya? Dia lebih memilih tinggal bersama orang tuanya. Suami meninggalkan anak dan istri di asrama.
punya anak satu perempuan, bahkan pulang 1 kali seminggu. Dia nggak pernah rindu sama anak dan istrinya. Saya diblokir dari semua HP dan sosmednya. Satupun foto saya sebagai istrinya nggak ada di sosmednya. Dia nggak pernah mengasihi dan mencintaiku sebagai istri. Setiap pulang kerja dia langsung pulang ke rumah ibunya. Dan dia nggak pernah peduli sama sekali dengan rumah tangganya dan anaknya. Gimana ke depannya rumah tangga saya, Pak Gembala? Mohon masukan. Selama 9 tahun pernikahan, saya tidak pernah bahagia bersama suami saya. Banyak rahasia hidupnya yang tidak saya tahu. Dan bahkan ketika kami berantem dulu, malah dia berjanji memiliki anak cuma 1 dan saya. Dari saya. Jadi waktu berantem berjanji memiliki anak cuma 1 dari wanita ini. Saya sangat sedih dengan perbuatannya. Terus tak pernah waktunya untuk keluarga kecilnya. Hidupnya selalu dipenuhi judi dan di kedai dengan temannya sampai hari ke hari. Setiap pulang dari kedai dia malah pulang ke rumah orang tuanya. Menangis yang saya lakukan selalu ketika menjalani hidup rumah tangga seperti ini. Ada suami tapi nyatanya nggak ada. Sampai saya berdoa sama Tuhan, kalaupun aku nggak bersama suami sampai tua. Pisahkanlah kami, Tuhan, ambillah dia di hadapan-Mu kalau dia nggak berubah lagi. Dalam 8 tahun pernikahan selalu cekcok terus, nggak tahu apa sebabnya. Dan aku minta sama Tuhan, aku tidak mau pisah selain kami dipisahkan oleh maut. Saya tidak tahu apa yang menyebabkan suami pulang ke rumah orang tua. Benar dia tidak mencintai kamu sebagaimana mestinya. Foto-foto di sosmed pun tidak ada foto kamu. Jadi nasihat saya kepadamu, jangan harapkan dia. Harap Tuhan saja. Dengan usia kamu ya yang mungkin sekitar 30-an atau 33 ya. Kamu sudah mulai dewasa, kamu cari Tuhan, doa bersama kami, berkemas-kemas saja ke surga. Percaya, jangan taruh harapan ke pria ini, kamu akan kecewa. Jangan taruh harapan. Urus anakmu dengan baik, seakan-akan kamu tidak punya dia. Percuma dia diharapkan. Tuhan tolong dan lindungi kamu. Ya, jangan harapkan dia mencari Tuhan saja dan berkemas-kemas ke langit baru, bumi baru. Walaupun kamu masih muda. Oke, dari pria usia 21 tahun, belum menikah, lulusan SMP. Pak Pendeta, saya mau tanya bagaimana melakukan baptis, apa yang kita lakukan Pak Pendeta. Baptis itu diselam. Yang kamu lakukan kesediaan meninggalkan cara hidup yang lama. Kesediaan tidak hidup dengan cara hidup seperti manusia di sekitarmu. Tapi hidup dengan cara hidup yang Allah tunjukkan. Karenanya kamu ikuti Truth ID terus nak. Kamu akan mendapatkan banyak hal yang bisa memperlengkapi kamu hidup sebagaimana seharusnya anak-anak Allah hidup. Ya, kamu bisa. Ya. Dibaptis itu lambang kematian, kesediaan meninggalkan manusia lama hidup dalam hidup yang baru. Ya, Tuhan memberkati. Dari perempuan usia 31 tahun, Lubuk Banggai, sudah menikah. Suami saya sudah selingkuh dan sudah berhubungan seks dengan selingkuhannya. Apa yang harus saya lakukan? Apa saya harus bertahan atau bercerai? Permohonan doa. Suami saya bertobat dan tidak lagi berhubungan dengan pelakor dan sembuhkan dia dari penyakit selingkuh. Takut akan Tuhan dan pulihkan dan berkati keluarga hamba agar suami selalu mencintai saya dan anak-anak. Semoga suami bisa pindah tugas di Luwu agar bisa rumah selamanya. Oke?
Yang kamu lakukan sekarang, diam dulu. Jangan marah-marah. Jangan ungkit-ungkit selingkuhan, tindakan selingkuhnya. Beri kesan kamu tahu, kamu memaafkan. Dan kamu berdoa agar dia bertobat dan berbalik kepada keluarga. Dan kamu masih punya kesempatan dia berbalik, nak. Bertekunlah, ya. Jangan marah. Jangan terus mengungkit-ungkit kesalahannya, tapi ajak dia ke gereja. Ya, kalau kamu punya anak, ya, kamu jagai anak-anakmu. Ya, kamu sudah punya anak-anak lebih dari satu, ya, jagai anak-anakmu dan jalani hari demi hari dengan sukacita di dalam Tuhan, walaupun situasimu tidak memungkinkan kamu sukacita. Tapi sukacita dalam Tuhan itu melampaui segala hal. Oke, dari wanita usia 38 tahun. Saya mempunyai masalah dengan suami saya. Dulu dia rajin ke gereja. Tapi karena tersinggung sama firman yang disampaikan oleh Pak Gembala, dia tidak mau lagi ke gereja. Katanya dia sering ditekan atau merasa kalau dia yang terus diteror oleh firman yang disampaikan. Pak Gembala saya banyak belajar dari Pak Erastus. Suami saya marah sama saya kalau melayani. Katanya pengajaran di tempat kami itu sesat. Suami saya juga sering menyelesaikan masalah dengan hubungan suami istri. Setelah dia mendapatkan yang diingininya, dia baik sebentar. Setelah beberapa hari atau minggu kemudian dia berubah lagi. Sehingga pernah saya tidak mau melayani hubungan suami istri selama 2 bulan. Apakah tindakan saya itu salah? Dan bagaimana seharusnya tindakan saya terhadap suami? Oke. Takut akan Allah membuat kamu bisa mencintai suami dengan baik. Sebagai istri kamu harus melayani suami dalam segala hal selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Jangan egois. Ya. Kalau suamimu belum mau ke gereja menganggap apa yang dikutbahkan khotbahmu sesat, diam. Tuhan akan beracara, harus belajar mengandalkan Tuhan. Kamu harus teduh, tetap tenang, tidak mendorong-dorong dia ke gereja dengan paksa, biar Tuhan yang menjamah dia. Amin? Oke. Karena suami saya juga minta kami pindah gereja, padahal saya merasa sangat terberkati di penggembalaan ini. Saya juga dipakai sebagai bendara di gereja, dan suami saya sering curiga katanya uang sering saya kasih ke gereja. Jadi saya sulit sekali menjelaskannya sama suami. Karena dia tetap pada pendiriannya, dia bilang saya lebih mendengarkan orang lain, Pak Gembala, daripada suami. Dia sering marah kepada saya. Saya mohon saran Pak Erastus. Diam. Tetap mencari Tuhan. Dan menurut saya jangan tinggalkan gereja itu. Ya, dia hanya cari alasan aja untuk pembenaran diri. Ada ucapan pendeta itu yang menyakiti hatinya. Atau membuat dia tersinggung. Karena memang dia hidup di dalam dosa itu. Ya, itu. Ya, oke. Saya kiranya sampai di sini episode ini. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.